Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello all of my friends in grade 2. Hai teman-teman di grade 2. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? So how are you today? I'm fine too. Okay, thank you. I hope you're always happy and healthy in your home ya. Keep stay healthy teman-teman. Okay. So today we're gonna learn again about science. Kita hari ini akan belajar sains lagi ya teman-teman. Ya, hari ini we're gonna discuss about size, how the things feels. Kita akan mempelajari tentang ukuran, kita akan mempelajari tentang tekstur atau bagaimana ya rasa teksturnya, atau dia lembutkah atau dia keras. So before we learn science, please say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we're gonna talk about, for the first is size. Okay, size atau ukuran. The things around us, benda-benda yang ada di sekitar kita, memiliki different, perbedaan size, perbedaan ukuran. Look at the two teddy bears. Coba kamu lihat dari dua boneka beruang. One teddy bear is big. Satu boneka beruangnya itu besar. And then the other teddy bear is small. Dan teddy bear yang lainnya itu kecil. Okay, you can see on this picture. Yeah, this is big teddy bear. Ini boneka teddy bear-nya besar. Sedangkan yang di sini, this is small teddy bear. Ya, atau boneka beruangnya kecil ya teman-teman ya. So, in the size, we can say big and small. Ya, big untuk ukuran yang besar, and then small untuk ukuran yang kecil. Okay. Big untuk ukuran yang besar, and then small untuk ukuran yang kecil. Ya. We will next. Okay. And we're gonna discuss about how things feel. Gimana itu tadi rasanya atau bentuknya atau teksturnya. Hard or soft. Ya. Kalau hard itu keras. Hard. Or soft atau lembut. Soft is lembut. In Indonesian is lembut. We can use our hand and skin. Kita bisa menggunakan tangan kita dan kulit kita to learn, untuk mengetahui atau untuk mempelajari how things feel. Bagaimana teksturnya atau bagaimana rasanya ya. Things. Nah, sesuatu ini can feel dapat terasa hard, dapat terasa keras, or soft atau lembut. Jadi, kalau untuk benda yang kita pegang atau yang kita sentuh, kita bisa ngerasain ya teman-teman, apakah benda itu keras atau benda itu terasa lembut. Ya, for the example, towel in Indonesian is handuk. Towel itu handuk. Tisu, pillow, bantal, and blanket itu selimut. Feel soft, terasa lembut. Ya, teman-teman bisa pasti tahu deh. Teman-teman bisa merasakan kalau lagi memegang handuk, memegang tisu, memegang bantal, selimut, atau benda-benda yang lain itu ada yang terasa lembut.
Oke, ini contohnya ya. This is towel, and then this is tissue. Okay, and this is a pillow, teddy bear, and then blanket, dan selimut. Nah, benda-benda yang ada di halaman ini tergolong benda-benda yang teksturnya halus. Oke, next. Use your hands, gunakan tanganmu to feel the top of your desk. Untuk merasakan bagaimana rasanya meja. Bagaimana tekstur meja? How does it feel? Bagaimanakah rasanya? Some of the things, sesuatu around us feel hard. Di sekitar kita kadang juga terasa keras. Your desk. Desk apa teman-teman? Meja, ya. Mejamu. Toy blocks. Atau apa nih? Mainan blocksnya teman-teman ya. Mainannya dan answer. Dan sebuah center feel hard. Ya, teman-teman bisa ngerasain gimana kalau teman-teman misalnya mengetuk di bagian mejanya. Tok-tok gitu. Pasti rasanya keras. Tidak seperti teman-teman ketika memegang handuk atau memegang tisu yang begitu lembut. Ya, oke. Nah, dan this is a toy block. Ya, mainannya teman-teman ya. Ya, Lego. We can say Indonesian maybe Lego ya. And then this is torch. Dan juga ada center. Oke. Tadi, apa? Kalau untuk feel, untuk teksturnya ada yang soft, ada yang hard. Ya, oke. We'll next. Oke. Nah, di sini ada juga rough or smooth. Nah, rough itu kasar, teksturnya kasar, tidak halus. Or smooth itu halus, ya. Things can feel rough or smooth. Sesuatu dapat terasa kasar atau terasa lembut. The wooden surface is smooth. Ya, contoh yang the wooden ini itu adalah kayu yang sudah diukir halus. The rocky surface is rough. Okay, we can see. Nah, ini kan contoh kayu yang biasa misalnya digunakan buat bahan meja, gitu ya teman-teman ya. Kursi teman-teman. Ini halus. Sedangkan rocky surface atau susunan dari batu-batu itu coba teman-teman. Kalau teman-teman pegang pasti this is rough. Ya, itu terasa kasar teman-teman. Sedangkan ini feels so smooth atau terasa begitu halus. Oke. Dan contoh selanjutnya, the another example is this is chair. Ya, teman-teman bisa merasakan this chair is so smooth. Ya. Kalau teman-teman pegang bagian sini pasti kan terasa halus atau bangku teman-teman juga terasa halus, bukan? Tapi kalau kita lihat this is log atau masih dalam bentuk kayu yang baru dipotong dari pohonnya, itu biasanya dia pasti akan terasa feel raw atau terasa kasar. Ya, begitu teman-teman. Oke. Nah, begitu teman-teman untuk materi pada hari ini. Nah, untuk hari ini kita sama-sama mengerjakan activity ya. Nah, dan activity-nya adalah ada di activity berapa? Activity 3. Ya, teman-teman silakan buka buku activity science book activity 3 on page 6. Nah, teman-teman, kalau misalnya sudah dibuka di halaman 6, nah akan hasil seperti ini kan. How does it feel? Ya, bagaimana teksturnya? There are 4 desks at the front of your classroom. Nah, classroom-nya kita ganti di rumah ya.
Nah, jadi di sini ada 4, katakanlah ada 4 kantung yang ada di rumahmu. Use your hands, gunakan tanganmu to fill the object in each bag. On the bag, pada setiap kantung, tick atau beri tanda checklist if the object, jika bendanya is hard or soft. Kalau bendanya itu keras atau lembut. Write what you think the object is. Nah, jadi untuk ini, karena kita sama-sama belajar dari rumah, so teman-teman boleh menuliskan benda apa saja, lalu teman-teman bisa kasih checklist. For the example, ya, Miss misalnya menuliskan di objek 1, Miss menuliskan this is pillow. Ya, misalnya Miss tulis pillow. 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 I'm so sorry with my writing ya. Teman-teman maaf tulisannya di sini kurang bagus. So, Miss misalnya tulis bendanya itu ada pillow atau bantal. This is hard or soft. Oke, teman-teman checklist di sini. I just talk. Nah, oke. Nah, ini untuk contohnya. Teman-teman lanjutkan lagi di objek 2, 3, dan 4. Objeknya bebas ya, teman-teman ya. Terserah teman-teman. Tapi jangan lupa untuk dituliskan bendanya di sini dan dipilih salah satu. Teman-teman mau pilih yang hard atau yang soft? Pilih salah satu saja. Ya. Oke. Dan selanjutnya, di nomor 2 ini, ya, di nomor 2, teman-teman write A, tulis huruf H next to the hard object, pada benda yang keras. Write S, tulis huruf S pada benda yang terasa lembut. Ya. Contoh. Ya, contohnya di sini. Ini teman-teman. Contohnya misalnya di sini this is doll. Ya, ini ada boneka. Nah, menurut teman-teman boneka ini hard or soft? Kalau dia hard, tulis dengan huruf H. Kalau dia soft, tulis dengan huruf S. Karena dia lembut, so please write S. Just write S. Ya. This is helm. This is helm. Nah, ini ada helm. Nah, helm itu hard or soft, teman-teman? Apa? Hard or soft? Ya, this is hard. So please write A. Tulis huruf H di sini. Ya, teman-teman ya. Oke. Dan untuk selanjutnya, teman-teman dilanjutkan lagi ya. Itu tadi Miss berikan contohnya. Nah, sampai di sini ya, ditulis S atau H-nya. Lalu, untuk yang nomor 3, the objects below are at the front of the classroom. Nah, di sini objek itu adanya di depan kelas, tapi kita melakukannya di rumah ya. So please use your hands and finger to feel each other. Gunakan tanganmu dan jarimu untuk merasakan bendanya. Use the word. Tuliskan kata di dalam box to describe how each other feels. Tuliskan kata yang ada di dalam kotak untuk menjelaskan bagaimana benda itu dirasakan. Rasanya benda itu seperti apa? So for the example, nah di sini itu ada, wait, di sini kan ada tulisan 2 kata ini ya, smooth or rough. Nah, smooth ini untuk benda yang tadi Miss bilang apa? Halus, and then rough itu kasar. Bendanya kasar. Ya. For the example, di sini ada benda apa nih? Teman-teman bisa lihat di sini
Ini sepertinya we can say amplas ya, untuk menghaluskan sesuatu, but the surface, tapi ini bagian-bagiannya feel so raw. Ya, so we can write raw here. Ya, jadi teman-teman bisa tulis raw di sini. Ya, oke, that's good. Oke, nah lalu gimana dengan balon? It is smooth or raw. Teman-teman tulis lagi di sini. Dan begitu pula untuk buku dan juga alas sendal. Ini alasnya ya teman-teman atau di bagian bawahnya, bukan bagian sendalnya. Ya, oke. Oke, for the last number, di nomor terakhir ya, take the sense organ, beri tanda checklist pada organ used to feel pada pada sesuatu yang kamu rasakan, ya, the different object in this activity. Nah, selama mengerjakan activity ini, teman-teman kira-kira menggunakan apa saja? Nah, teman-teman bisa menceklis salah satu di sini. Contoh, Miss tadi selama mengerjakan activity, Miss menggunakan tangan. So, I take hand. Ya. Lalu Miss juga menggunakan I use my eye. Miss juga menggunakan mata untuk melihat bendanya itu halus atau lembut atau kasar. Ya. Oke. Yang di sini teman-teman beri tanda checklist saja ya. Oke. Nah, begitu ya teman-teman, untuk pembelajaran hari ini, teman-teman jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. If you are the finish, so please report to me by WhatsApp. Kalau teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa report ke Miss Ratna melalui WhatsApp ya. I think this is enough for today. So let's say Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for watching this video. Have your feel so happy dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Ya, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.